Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, di dalam akuntansi itu memang awal mula kita belajar akuntansi dimulainya dari kita harus memahami persamaan dasar akuntansinya terlebih dahulu ya. Untuk persamaan dasar akuntansi di sini ada aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Aset di sini adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara hak klaim atas aset tersebut atau atas harta tersebut itu bisa dari liabilitas dan juga ekuitas. Liabilitas di sini adalah hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan ekuitas di sini adalah modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Nah, jadi aset yang dimiliki oleh perusahaan ini nantinya diperolehnya dari mana? Apakah dari hutang ataupun dari modal? Sehingga di sini akan menjadikan satu persamaan aset nilainya akan sama dengan liabilitas ditambah dengan modal atau ekuitas. Baik, sebetulnya untuk persamaan dasar akuntansi ada yang menyebutnya aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Ada juga yang menyebutnya harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Ini sebetulnya sama aja ya. Atau juga ada yang sering menyebutnya aktiva sama dengan pasiva, di mana pasiva di sini terdiri dari dua komponen yaitu hutang dan juga modal. Baik, untuk aset, apa aja sih contohnya aset itu sendiri? Nah, contoh aset, ada uang tunai. Aset itu kan tadi adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Apapun itu yang memang memiliki nilai ekonomis berarti masuknya pada kelompok aset. Contoh, uang, kas. Kas dalam hal ini bisa kas di tangan ataupun juga kas di bank. Kemudian bahan habis pakai. Kalau dulu kita mengenalnya adalah perlengkapan kantor. Nah, kalau perlengkapan kantor di sini contohnya adalah pulpen, buku, kertas, penggaris yang memang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun atau habis pakai ya. Makanya kita biasa juga disebutnya sebagai bahan habis pakai atau ATK. Kemudian ada bangunan atau rumah, itu juga merupakan aset perusahaan, kendaraan. Kemudian ada komputer, meja dan kursinya, dan printer. Nah, komputer, kemudian ada meja, kursi, dan printer. Nah, ini juga nanti akan bisa masuk ke kelompok peralatan kantor. Jadi nanti biasanya ada peralatan kantor, ada perlengkapan. Kalau perlengkapan itu sama dengan tadi bahan habis pakai. Perlengkapan atau bahan habis pakai itu adalah kertas, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Tapi kalau peralatan kantor itu yang nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contoh tadi komputer, printer, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Itu bisa masuk ke kelompok peralatan kantor. Oke, untuk liabilitas. Nah, liabilitas di sini ada juga yang menyebutnya adalah hutang. Hutang di sini ada utang usaha dan juga ada utang bank. Tergantung kita nanti akan melakukan pinjamannya kemana. Utang usaha ini muncul ketika perusahaan akan menjalankan atau melakukan transaksi pembelian secara kredit. Misal, perusahaan membeli perlengkapan atau ATK secara kredit, artinya belum dibayar. Karena belum dibayar berarti perusahaan punya hutang. Maka atas transaksi itu kita bisa mencatatnya hutang usahanya jadi bertambah gitu ya. Nah, di sini ada ciri-ciri utang usaha. Di utang usaha di sini tidak ada surat perjanjian formal. Memang tidak ada surat perjanjian, tapi kepercayaannya itu dari banyaknya intensitas mereka melakukan transaksi. Makanya di sini terjadi berulang-ulang transaksi itu sendiri dan jatuh temponya singkat serta memang terkadang juga ada potongan harganya. Nah, itu ciri-ciri dari utang usaha. Kalau utang bank itu biasanya ketika perusahaan melakukan transaksi pembelian yang memang nilainya besar.
Misal, beli kendaraan atau mobil, kita DP-nya 10 juta, harga mobilnya 200 juta, maka sisanya kita bisa gunakan kredit bank gitu ya. Maka akan muncul hutang bank. Nah, itu dari sisi liabilitas. Jadi ketika misalnya kita beli kendaraan, maka kendaraannya bertambah kan, kendaraan itu masuk ke aset. Tapi caranya dengan berhutang, ya maka hutangnya juga akan bertambah. Dari sini maka akan kita ambil ambil kesimpulan ya bahwa setiap ada suatu transaksi maka akan ada minimal pengaruhnya itu ada 2 akun yang muncul. Contoh, membeli kendaraan secara tunai. Dari transaksi membeli kendaraan tunai maka ada 2 akun yang muncul. Pertama, kendaraannya akan bertambah. Ya, kendaraan bertambah, asetnya bertambah di sini di kendaraan. Kemudian karena tunai berarti kan perusahaan ngeluarin kasnya berkurang. Nah gitu. Jadi nanti ketika kita belajar persamaan akuntansi di sini intinya juga nanti kita akan belajar mengenai adakah penambahan atau penurunan dari setiap transaksi dan akun apa yang bertambah, akun apa pula yang nantinya akan berkurang. Maka dari situ baru kita akan bisa melakukan pencatatannya. Berikutnya ada equity atau biasa juga disebut dengan modal. Nah, modal di sini adalah modal yang atau investasi yang ditanamkan oleh pemilik. Kemudian ketika misalnya pemilik mengambil dana dari perusahaan, nanti itu juga bisa dimasukkan sebagai penarikan pemilik atau prive. Prive di sini juga nanti akan bisa masuk sebagai pengurang dari modal yang ditanamkan oleh pemilik tadi. Baik, kita lihat contoh realnya ya. Misalnya kita membeli sebuah rumah. Ya, kita beli rumah. Harga dari rumah ini adalah 500 juta. Maka ketika kita membeli rumah, harta kita bertambah dong. Ya, kita punya rumah, maka aset kita bertambah sebesar 500 juta. Kemudian, kita beli rumah ini dari mana uangnya? Oh, ternyata kita ngasih DP. DP-nya adalah 100 juta. Berarti kan kita mengeluarkan uang 100 juta. Nah, DP di sini karena dari pemilik langsung, maka DP ini juga masuk sebagai modal. Ya. Kemudian sisanya itu adalah dari kredit bank. Artinya 400-nya ini sisanya dari kredit dengan cicilan berapa kali cicilan misalnya. Maka dari sini kita bisa mengambil mencatat di persamaan akuntansinya bahwa aset yang tadi persamaan akuntansi kan aset sama dengan hutang ditambah modal. Asetnya senilai 500 juta, kemudian hutangnya senilai 400 juta dan modalnya senilai 100 juta. Begitu ya. Nah, sehingga di sini akan sama antara aset, liabilitas dan ekuitasnya. Asetnya 500 juta, liabilitas dan ekuitasnya juga sebesar 500 juta. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari contoh sederhana ini ya. Oke, baik. Berikutnya kita masuk. Nah, ini ya, ini yang perlu kita ingat bahwa pada saat kita membahas persamaan dasar akuntansi, itu penekanannya adalah adakah kenaikannya dari setiap transaksi atau bahkan dari transaksi itu akan ada akun yang mengalami penurunan gitu ya. Jadi penekanannya di sini adalah kenaikan atau penurunan pada suatu akun. Ingat tadi bahwa setiap transaksi itu minimal akan muncul 2 akun. Satu akun boleh? Nggak boleh. Kalau satu akun maka tidak akan seimbang atau tidak akan sama. Contoh tadi kita beli rumah harganya tadi berapa harganya? Harganya adalah 500 juta. Kita catatnya hanya aset 500 juta aja. Udah, berarti kan nggak sama, nggak seimbang di sini. Nah, nggak boleh seperti itu. Maka minimal dari satu transaksi itu minimalnya muncul 2 akun. Kalau misalnya kita beli rumahnya itu adalah tunai, maka akun yang muncul itu 2. Kasnya berkurang karena kita ngeluarin uang ya. Kemudian rumahnya bertambah. Atau kalau misalnya kita belinya dengan kredit gitu ya, berarti asetnya atau bangunannya bertambah 500 juta ya.
Kemudian utang banknya juga bertambah 500 juta. Kalau di sini ini kita belinya ada DP dan juga sisanya kredit sehingga muncul 3 akun. Artinya dari satu transaksi minimal yang muncul itu 2 akun. Minimal yang kita catat ada 2 akun. Kalau 3 akun boleh? Boleh. 4 akun boleh? Boleh. Tapi yang jelas tidak boleh kita hanya mencatat hanya 1 akun saja, gitu ya. Oke. Nah, penekanannya di sini tadi adanya kenaikan atau penurunan di setiap akun dari masing-masing transaksi yang muncul tadi. Oke. Kita lihat langsung pada contoh soal yang biasanya terjadi di suatu perusahaan. Kita ambil contoh ya. Di sini ada Tuan Abdullah. Tuan Abdullah di sini mendirikan suatu usaha di bulan September 2020. Pada saat awal pendirian usahanya, Tuan Abdullah ini menginvestasikan dananya berupa uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini Tuan Abdullah menginvestasikan dananya ke perusahaan. Yang kita catat itu adalah kita sebagai perusahaannya. Perusahaannya itu namanya apa? Abdullah Consulting. Ya, jadi usahanya adalah memberikan konsultasi manajemen misalnya seperti itu. Jadi yang kita catat adalah posisi kita di perusahaannya. Maka ketika di sini Tuan Abdullah menginvestasikan dananya ke perusahaan, apa yang ada di perusahaan? Maka kas perusahaan akan bertambah kan ya, tadi dari Tuan Abdullah. Oke, dari aktivitas ini coba kita lihat bagaimana persamaan akuntansinya. Kas perusahaan akan bertambah. Kas di sini masuknya ke kelompok aset kan ya. Nah, di sini di kelompok aset ada kas, peralatan itu contohnya tadi ya, komputer, printer, kemudian meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Kendaraan bisa mobil, motor, dan lain sebagainya. Itu masuk kelompok aset atau harta. Kemudian di kelompok liabilitas ada utang usaha dan juga ada utang bank. Di kelompok modal, ada modal dari pemilik yang diinvestasikan oleh pemilik. Kemudian ketika pemilik ngambil dana dari perusahaan, nanti masuknya sebagai pref, ya. Kemudian ketika ada pendapatan, nah di persamaan akuntansi di sini pendapatan masuknya ke kelompok modal di sini ya. Kenapa? Karena pendapatan dikurangi beban itu kan adalah laba. Laba itu akan menambah modal. Jadi pendapatan di sini nanti akan menambah modal. Beban akan mengurangi pendapatan dan sehingga akan mengurangi modal, begitu ya. Nah, dari transaksi ini, awal transaksi pada saat perusahaan ini didirikan, maka kondisi perusahaan di sini kasnya bertambah. Kita catat kasnya bertambah. Kas bertambah ini dari mana? Tadi investasi dari Tuan Abdullah. Investasi dari pemilik itu masuknya sebagai modal pemilik, gitu ya. Nah, sehingga akan terlihat di sini kasnya bertambah 50 juta, kemudian modal pemiliknya juga bertambah 50 juta. Sama kan ya? Antara aset dan liabilitas ekuitasnya. Kita jumlahkan di sini. Nah, ini jumlahnya kasnya 50 juta, modalnya juga 50 juta. Karena ini masih ada satu transaksi, jadi ya jumlahnya masih sama dengan transaksi yang awal tadi, gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh soal yang pertama. Berikutnya, soal yang kedua, ketika perusahaan membeli komputer secara tunai, harganya 7 juta. Kemudian perusahaan juga beli meja dan kursi tunai juga, harganya 1 juta. Perusahaan juga beli komputer, harganya 2 juta, tunai juga. Kemudian perusahaan juga membeli lemari. Ya, jadi biar agar usahanya ini karena baru berdiri, agar bisa menjalankan operasionalnya, jadi perusahaan membeli peralatan ini semua. Beli lemarinya juga tunai ya, harganya 3 juta. Nah, semua peralatan ini dibeli oleh perusahaan secara tunai. Ketika perusahaan membeli peralatan secara tunai, berarti kan ada kas yang berkurang. Kita membayar untuk membeli peralatan tadi kan ya. Nah, maka pencatatan di sini, nah ini terlihat kondisi awal ya. Kondisi awal pada saat ada transaksi pertama tadi. Ada kas 50 juta, kas di sini dari modal pemilik. Oke ya.
Uang 50 juta ini akan digunakan untuk beli peralatan ini. Tunai kan? Maka kasnya akan berkurang. Nah, dari transaksi ini muncul 2 akun. Kasnya berkurang 13 juta. Untuk apa? Untuk bayar, beli peralatan kantor. Nah, kita ngeluarin uang 13 juta, tapi kita pun akan menerima. Jadi kita punya peralatan sebesar 13 juta. Gitu ya. Nah, ini pengaruh dari transaksi yang kedua. Kasnya ada penurunan 13 juta karena kita mengeluarkan kas, peralatannya ada kenaikan atau bertambah sebesar 13 juta. Oke, dari transaksi ini kita jumlahkan. Kenapa harus kita jumlahkan? Karena agar kita bisa mengetahui berapa saldo akhirnya. Nah, sehingga di sini muncul saldo akhir kasnya tinggal 37 juta, kemudian peralatannya jadi ada 13 juta, dan di sisi ekuitas masih 50 juta. Ini juga nilainya tetap sama di angka 50 juta, tapi komponennya yang berbeda ya. Kasnya yang tadinya 50 juta jadi 37 juta, kemudian yang tadinya nggak ada peralatan jadi kita punya peralatan sebesar 13 juta. Nilainya tetap sama sebesar 50 juta. Begitu. Baik, itu transaksi yang kedua. Sekarang kita masuk ke transaksi yang ketiga. Nah, di sini ini untuk masuk ke transaksi ketiga soalnya belum muncul ya, tapi ini adalah kondisi pencatatan terakhir setelah kita masuk di saldo akhir di transaksi yang kedua ya. Nah, jadi biar nanti ketika ada transaksi ketiga kita tahu pengaruhnya di pencatatan ini seperti apa. Oke, baik, kita lihat transaksi yang ketiga itu seperti apa. Nah, contohnya di sini perusahaan membeli kendaraan atau motor. Harga motornya 15 juta. Kemudian DP-nya perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar uang muka sebesar 1 juta. Ya. Kemudian sisanya 14 jutanya itu kredit lewat bank misalnya seperti itu. Nah, sehingga karena aktivitasnya seperti ini akan muncul 3 akun. Akun pertama, asetnya akan bertambah, aset berupa kendaraan. Kemudian kita membayar 1 juta untuk DP kan ya, maka kasnya nanti akan berkurang. Dan ini akun yang ketiga adalah karena kita sisanya dengan kredit, maka akan muncul hutang bank. Oke, kita lihat ya, kasnya turun 1 juta. Ini untuk apa? Untuk bayar DP tadi. Kemudian kendaraannya bertambah karena kita jadi punya kendaraan sebesar 15 juta. Kemudian kita jadi juga punya hutang bank. Kenapa? Karena tadi kita hanya bisa baru bayar sebesar 1 juta. Maka sisanya kita secara kredit atau sehingga kita memiliki hutang ke pihak bank. Nah, ini pengaruh dari transaksi yang ketiga tadi ya. Nah, tadi coba kalau kita lihat ya, transaksi pertama munculnya 2 akun. Akun kas dan akun pemilik modal atau modal pemilik. Transaksi yang kedua juga muncul 2 akun, kas dan peralatan. Pada saat muncul di setiap transaksi itu bisa jadi dua-duanya akun itu naik, bisa jadi yang satu akun naik, yang satu akunnya lagi turun, gitu ya. Oke, kalau yang transaksi yang ketiga ini munculnya 3 akun. Yang satu turun, yang keduanya naik. Tapi yang jelas ketika kita jumlahkan nilainya tetap akan sama. Setelah kita jumlahkan dari transaksi yang ketiga ini, kasnya menjadi 36 juta. 37 dikurang 1 juta, 36. Peralatannya menjadi 13 juta. Kendaraannya yang tadinya kita nggak punya jadi ada ya, 15 juta. Nah, kemudian di sisi hutang banknya kita jadi punya 14 juta. Kita punya utang bank, modalnya ada 50 juta. Nah, nilai ini juga akan tetap sama. Posisi asetnya sebesar 64 juta, liabilitas dan ekuitasnya juga akan sebesar 64 juta. Begitu. Baik, berikutnya di transaksi keempat. Nah, pada saat kita akan masuk ke transaksi keempat, seperti biasa ini kondisi terakhir setelah kita menjalankan di transaksi ketiga ya. Kita ada saldo akhir kasnya 36, ada peralatan 13 juta, kendaraan 15 juta, utang bank 14, dan modal 50 juta. Di transaksi keempat, perusahaan memperoleh
pendapatan jasa konsultasi sebesar 2 juta. Perusahaan di sini menerima kas. Kalau menerima kas, maka muncul akun apa aja? Kasnya. Kalau kita nerima, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah 2 juta. Kas bertambah ini atas apa? Dari mana kas bertambah ini? Kas bertambah di sini dari pendapatan jasa. Maka kita masukkan pendapatan jasanya juga bertambah di sini. Pendapatan jasa bertambah sebesar 2 juta. Oke, kita jumlahkan seperti biasa. Hasil akhirnya, kasnya akan menjadi 38 juta. Peralatan dan kendaraannya saldonya masih sama, utang dan modalnya juga masih sama. Nah, di sini muncul tambahan pendapatan. Begitu ya. Oke, berikutnya transaksi yang kelima. Kita masuk ke transaksi yang kelima. Nah, ini kondisi saldo akhir ya. Saldo akhirnya tadi ketika sudah masuk pendapatan. Di transaksi kelima, nah di sini perusahaan membayar hutang kepada bank sebesar 500.000. Kalau kita bayar utang ke bank, artinya perusahaan mengeluarkan uang ya, maka kasnya akan berkurang. Kalau kita bayar utang, maka hutangnya juga akan berkurang. Nah, maka dari aktivitas ini akan muncul kasnya berkurang 500.000 dan karena kita bayar utang, utangnya juga berkurang 500.000. Ini pengaruhnya ya. Kemudian kita jumlahkan, nilainya harus sama antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Maka dari transaksi ini pengaruhnya kasnya menjadi 37.500, peralatan dan kendaraannya masih tetap sama, kemudian utang banknya jadi turun kan ya. Jadi saldo utang banknya 13.500. Modalnya masih sama, pendapatannya juga masih sama. Oke, baik kita masuk ke transaksi berikutnya. Ini adalah kondisi terakhir ya, saldo terakhir setelah ada transaksi pembayaran cicilan bank tadi. Berikutnya ada pembayaran beban. Perusahaan membayar berbagai beban, yaitu beban gaji dan juga beban listrik. Bayar beban gaji 1 juta, beban listrik 500. Karena kita membayar beban-beban, kita membayar gaji dan bayar listrik, maka ada kas yang berkurang untuk bayar beban tadi. Maka dari transaksi ini, pengaruh yang muncul atau transaksi ini bisa dicatat ke dalam persamaan akuntansinya, kasnya akan turun sebesar 1.500.000 untuk bayar tadi ya. 1.500.000 ini berkurang untuk apa? Untuk bayar beban gaji dan juga untuk bayar beban listrik 500. Kenapa di sini beban gaji dan beban listrik notasinya minus atau negatif? Karena beban ini akan mengurangi dari pendapatan. Jadi di sini minus 1 juta, 1 juta ini nantinya akan mengurangi pendapatan. Beban listrik juga nanti akan mengurangi pendapatan. Begitu ya. Oke, kita jumlahkan seperti biasa. Di akhir periode akhir hari kita akan jumlahkan sehingga saldo akhirnya akan terlihat kasnya turun 1.500.000 sehingga saldo akhirnya menjadi 36 juta. Peralatan dan kendaraan nilainya masih tetap sama, utang banknya di 13.500, modalnya 50 juta, pendapatan masih sama dan muncul beban 1 juta dan beban listriknya 500 ya. Oke. Ini saldo akhir. Kemudian kita langsung masuk juga ke transaksi berikutnya. Nah, ini kondisi saldo akhir ya. Ada pembelian bahan habis pakai. Perusahaan membeli bahan habis pakai tapi secara kredit. Karena perusahaan membeli bahan habis pakai, berarti ada yang bertambah. Apanya yang bertambah? Yang bertambah adalah bahan habis pakainya. Yang tadinya kita nggak punya jadi punya. Kenapa? Karena kan kita baru beli gitu ya. Maka dari transaksi ini, membeli bahan habis pakai sebesar 500.000 secara kredit ini, akan muncul BHP-nya bertambah 500. Kita beli BHP ini secara kredit. Karena secara kredit, maka akan muncul utang. Utangnya juga bertambah sebesar 500.000. Gitu ya. Nah, dari semua transaksi yang sudah kita catat di sini nggak ada transaksi yang hanya kita catat satu akun saja, begitu ya. Dalam satu transaksi minimal yang akan muncul 2 akun, lebih boleh.
Begitu. Nah, itu cirinya. Kemudian dalam satu transaksi ada akun yang naik, ada juga akun yang turun. Atau dua-duanya naik, dua-duanya akun itu akan naik, boleh nggak apa-apa. Oke, dari transaksi ini kita jumlahkan lagi sehingga saldo kasnya masih tetap sama 36 juta. Kemudian BHP-nya, jadi kita punya BHP 500, peralatan dan kendaraan masih sama. Utang usaha yang tadinya kita nggak punya karena tadi melakukan transaksi pembelian secara kredit. Nah, sehingga kita punya hutang 500.000. Hutang bank, modal, proyek, pendapatan, dan beban ini masih sama kondisinya. Oke, baik. Berikutnya, nah ini kondisi saldo akhir tadi ya. Oke, berikutnya transaksi yang terakhir ini. Ada penarikan dana oleh pemilik. Jadi Tuan Abdullah menarik uang tunai sebesar 2 juta dari kas perusahaan. Tuan Abdullah mengambil uang tunai dari kas perusahaan, sehingga kas perusahaan kan akan berkurang. Nah, maka kita catatnya, kas perusahaan akan berkurang 2 juta, minus 2 juta. Berkurangnya di sini untuk apa? Untuk pemilik. Maka di sini masuknya ke prive di sini. Nah, di sini memang tidak masuk ke modal langsung berkurang ya, tapi langsung dimasukin ke prive-nya saja karena jadi di periode itu kita nanti akan bisa mengetahui selama 1 bulan berjalan pemilik ngambil dana berapa sih gitu ya. Sehingga harus muncul di akun tersendiri sebagai akun prive di sini. Nah, maka pengaruhnya, efeknya ketika kita jumlahkan, nilai kasnya akan turun. Jadi saldo akhirnya 34 juta, BHP peralatan dan kendaraan nilainya masih sama. Kalau nilainya masih sama, tetap aja ditulis di sini ya. Kemudian utang usahanya masih sama, utang bank, tapi di sini ada nilai prive. Oke. Karena ini adalah transaksi yang terakhir, contoh transaksi yang terakhir. Kalau sudah tidak ada aktivitas lagi, transaksi lagi, maka kita jumlahkan. Oke, jumlah aset totalnya sebesar 62.500.000. Liabilitas dan ekuitasnya juga kita jumlahkan, semuanya akan senilai 62.500.000. Di sini nilainya akan sama ya, antara aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Ya, nah itulah akuntansi, unik ya akuntansi itu. Jadi setiap apapun yang terjadi di perusahaan sebetulnya semuanya harus bisa dicatat. Makanya tadi kuncinya adalah kita harus bisa menganalisa transaksi itu dengan baik, mengartikan transaksi itu masuknya kemana, sehingga kita bisa menentukan akun apa yang muncul dan apakah ada kenaikan atau penurunan. Baru dari situ kita bisa melakukan pencatatan. Oke. Ini adalah proses persamaan akuntansi. Nah, kebayang kalau misalnya ini perusahaan ini contohnya baru berdiri. Kalau perusahaan itu sudah berdiri puluhan tahun atau misalnya udah bertahun-tahun begitu ya. Nah, ini kan aktivitas muncul akunnya bakal banyak. Kalau misalnya kita tetap menggunakan persamaan akuntansi, maka akun misalnya kita beli tanah, ada tanah di sini. Beli bangunan masuk aset, berarti tambahin lagi di sini aset. Nah, ini cara seperti ini tidak lagi efisien. Maka untuk berikutnya, di pertemuan berikutnya nanti kita bahasnya bukan lagi persamaan akuntansi, tetapi pencatatan yang sesungguhnya yaitu dengan aturan main debit dan kredit. Atau kita mencatatnya dengan menjurnal. Begitu ya, tapi itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini tampilan dari persamaan akuntansi. Di sini sudah terlihat ya, aset nilainya sama dengan liabilitas dan juga ekuitas. Oke, berikutnya, apakah dari persamaan akuntansi di sini kita bisa menyusun laporan keuangannya? Bisa sekali. Kita coba untuk susunkan laporan keuangannya. Nah, ini saya ambil dari saldo akhir ya. Ini saldo akhir kasnya ada 34, BHP 500, peralatan 13 juta, kendaraan 15. Ini saldo akhir dari liabilitas dan ekuitasnya. Tadi kan nilainya sama di angka 62.500 ya. Nah, dari saldo akhir ini kita akan bisa menyusun laporan keuangan. Oke, pertama, kita buat laporan apa dulu? Yaitu laporan laba rugi. Oke, kita buat laporan laba rugi. Hal yang perlu diingat kembali bahwa pada saat kita menyusun laporan keuangan, jangan sampai lupa judulnya. Kita buat dulu
jenis laporannya. Ini laporan milik Abdullah Consulting. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020. Nah, karena kita akan menyusun laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangi beban. Oke, kita masukkan. Pendapatan jasa yang diperoleh selama periode itu berapa? 2 juta. Dari mana ini? 2 juta. Kita pindahkan pendapatan 2 juta ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, kemudian ada beban-beban. Tadi di sini cuma bayar 2 beban. Beban gaji dan beban listrik. Beban gajinya 1 juta, masukin sini. Beban listriknya 500.000, masukin sini. Total bebannya 1.500.000. Pendapatan di periode itu dapat 2 juta, dikurangi total bebannya 1.500.000. Sehingga perusahaan atau Abdullah Consulting tadi di periode di bulan September baru memperoleh laba sebesar 500.000. Begitu ya. Oke. Kemudian laporan yang kedua, jenis laporan yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik. Seperti biasa, kita buat dulu ini Abdullah Consulting, laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 30 September 2020. Modal awalnya berapa Tuan Abdullah itu? 50 juta tadi ini ya. Pindahkan 50 juta, pindahkan. Kemudian berapa perolehan labanya? Modal ditambah laba. Ketika ada laba itu kan nanti akan menambah modal ya. Labanya 500, pindahin. Kemudian ada nggak penarikan pribadi? Ada tadi. Nilainya berapa? 2 juta. Pindahkan 2 juta. Oke, kemudian sehingga di periode September itu perusahaan memperoleh labanya 500, tapi ternyata si pemilik ngambil uangnya 2 juta. Ya, jadi perolehan penarikan pemiliknya itu lebih besar daripada perolehan laba di periode itu ya. Oke, sehingga di sini ada penurunan atau kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik karena di sini minus jadi penurunan ekuitas pemilik ya. Ada penurunan ekuitas pemilik sebesar 1.500.000. Nah, sehingga modal Abdullah per tanggal 30 September itu senilai 48.500.000. Begitu ya. Nah, ini hubungan antar laporannya. Laba bersih di sini nanti akan masuk ke laporan ekuitas pemilik. Begitu. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita menyusun laporan posisi keuangan. Nah, ini tampilan dari laporan posisi keuangan. Jangan lupa juga ketika kita membuat laporan ini jenis laporannya juga harus dicantumkan ya. Abdullah Consulting, laporan posisi keuangan 30 September 2020. Ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Asetnya apa aja? Tinggal pindahin ini. Aset yang ada di sini pindahin ke bentuk laporan ya. Kasnya ada 34, BHP-nya ada 500, peralatannya ada 13 juta, kendaraannya juga ada 15 juta. Sehingga total asetnya 62.500.000. Ini ya, sama. Oke, di sisi liabilitas, di sini liabilitasnya ada utang usaha, juga ada utang bank. Utang usahanya 500, utang banknya 13.500.000, sehingga total liabilitasnya 14 juta. Nah, di posisi ekuitas pemilik, tadi modal akhirnya sudah dihitung ya, tadi ada 48.500.000, sehingga total liabilitas ditambah dengan ekuitas nilainya 62.500.000. Nilai ini sama dengan nilai aset yang tadi sudah diperhitungkan. Nah, itu untuk laporan posisi keuangannya. Berikutnya ada laporan arus kas. Nah, ini saya screenshot sengaja dari pencatatan dengan menggunakan persamaan akuntansi tadi selama periode September. Saya screenshot di sini. Nah, dari catatan ini atau dari persamaan akuntansi ini kita juga bisa menyusun laporan arus kasnya. Pada saat kita akan menyusun laporan arus kasnya, kita fokusnya hanya pada yang ada di sini nih, kas saja. Yang saya buletin di sini, yang di kasih tanda merah di sini kas. Yang saya buletin di sini akun kasnya aja, karena kita memang akan menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas di sini adalah laporan yang akan menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar. Di sini juga kita akan bisa melihat
adakah aliran kas masuk dan kas keluarnya? Dari mana? Ini kan ada ya, plus, minus, minus, plus. Nah, kalau plus itu berarti ada aliran kas masuk, minus ada aliran kas keluar, minus ada aliran kas keluar ya. Sehingga pada saat kita menyusun laporan arus kas, kita lihatnya hanya di kolom kasnya saja, kolom kas di sini. Pada saat kita menyusun laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan, kita kan lihatnya di saldo akhir ini ya. Nah, tapi kalau untuk laporan arus kas, kita lihatnya di sini, kolom kas di sini. Oke, seperti apa laporan arus kasnya? Nah, Abdullah Consulting, laporan arus kas untuk bulan yang berakhir pada 30 September 2020. Seperti biasa, dalam laporan arus kas itu ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Kita memperoleh pendapatan, bayar utang, bayar beban, menerima pelunasan dari piutang, nah itu masuknya ke operasi. Investasi itu manakala perusahaan membeli atau menjual aset tetapnya. Kalau pendanaan itu terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemilik atau penarikan dana oleh pemilik, begitu ya. Jadi yang terkait dengan pemilik masuknya ke pendanaan. Terkait dengan investasi aset tetap atau jangka panjang masuknya ke investasi. Terkait dengan kegiatan operasional pada umumnya itu masuknya ke aktivitas operasi. Oke. Dari sini sebetulnya kita bisa runtut aja ya. Kita bisa runtut dari pertama. Di awal transaksi ada arus kas masuk 50 juta di sini. Plus ya, berarti ada arus kas masuk. Arus kas masuk 50 juta ini dari mana? Kita lihat keterangannya. Oh, ini dari pemilik modal. Kalau dari pemilik modal, maka masuknya ke aktivitas pendanaan. Betul, aktivitas pendanaan di sini 50 juta. Begitu. Kemudian, di transaksi yang kedua, ada aliran kas keluar nih di sini, minus 13 juta. 13 juta di sini untuk apa? Untuk beli peralatan. Peralatan itu kan juga investasi perusahaan ya. Nah, maka ada aliran kas keluar di aktivitas investasi. Nah, di sini pembayaran kas untuk peralatan 13 juta. Kemudian berikutnya ada arus kas keluar 1 juta. Arus kas keluar 1 juta ini untuk apa? Oh, ternyata untuk DP kendaraan. Untuk DP kendaraan. DP kendaraan ini juga kan masuknya sebagai investasi ya. Jadi di sini bisa kas untuk DP kendaraan bisa masuk di sini 1 juta. Kemudian berikutnya ada arus kas masuk 2 juta. Dari mana? Dari pendapatan. Pendapatan ini adalah hasil perolehan dari kegiatan operasional perusahaan. Maka ini masuknya di aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan 2 juta. Berikutnya ada arus kas keluar 500. Untuk apa? Bayar utang. Bayar utang masuknya ke aktivitas operasi 500. Kemudian di sini ada minus 1.500.000 arus kas keluar untuk bayar gaji. Bayar gaji juga masuknya di sini. Beban minus 1.500.000. Berikutnya di sini ada nggak aktivitas kas keluarnya? Nggak ada. Karena di sini nggak ada aktivitas kas keluar. Di sini kan beli BHP tapi secara kredit ya. Karena nggak ada aktivitas kas keluar, maka tidak akan masuk ke dalam laporan arus kas. Yang masuk ke dalam laporan arus kas itu adalah ketika di transaksi itu ada kas masuk atau kas keluar. Baru bisa masuk ke laporan arus kas. Kalau kita belinya secara kredit, maka nggak bisa masuk ya. Kalau tadi kita belinya secara kredit tapi juga ada DP, jadi juga bisa masuk ke laporan arus kas. Berikutnya, ada aliran kas keluar. Untuk apa? Untuk prive, ada penarikan pemilik. Nah, prive di sini, penarikan pemilik ini masuknya ke aktivitas pendanaan. Prive di sini minus 2 juta. Nah, kita jumlahkan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, di sini plusnya 2 juta, minusnya 1.500 dan 500 jadi 0. Arus kas bersih dari aktivitas investasi jadi minus 14 juta. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 48 juta. Sehingga kenaikan bersih kasnya 34 juta. Saldo awal kasnya karena perusahaan ini baru berdiri jadi 0 ya. Nah, sehingga kas akhir periodenya senilai 34 juta. Nilai ini akan sama dengan saldo akhir kas di sini. Jadi intinya laporan arus kas di sini akan menggambarkan atau membuatkan laporan atau aliran
kas yang ada di perusahaan di sini. Begitu. Oke. Baik. Nah, sudah selesai sampai dengan laporan arus kasnya, artinya untuk pembahasan di persamaan akuntansi ini sudah berakhir, mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti ketika ada pertanyaan bisa atau boleh ditanyakan di classroom pada saat kita masuk di jam mata kuliahnya masing-masing. Baik, terima kasih, saya cukupkan saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.